Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada, semoga semuanya senantiasa dalam lindungan Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita lanjutkan membaca kitab Matan Takrib atau Matan Abi Suja. Sudah sampai di fasal yang membahas tentang jenazah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, qala al-musannifu rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi amin ya rabbal alamin. Faslun, ini satu pasal membahas tentang hal-hal yang berhubungan dengan orang meninggal. Wa yalzamu fil mayyiti arba'atu asya'a, dan lazim dan wajib pada hak mayat oleh 4 perkara. Jadi wajib tentunya kepada orang yang hidup. Wajib kepada orang yang hidup yaitu fardu kifayah pada mayat yang muslim oleh 4 perkara. Seorang muslim meninggal, kemudian muslim itu bukan orang syahid, bukan pula orang yang ihram, wajib kepadanya dilakukan oleh orang yang hidup untuknya 4 perkara. Walaupun yang mengetahuinya cuma 1 orang. Kalau 1 orang yang mengetahui tentang meninggal seseorang, berarti seorang itu wajib melakukan 4 perkara ini terhadap mayat. Artinya fardu kifayah. Kalau banyak yang tahu dengan dilakukan oleh sebahagian orang, yang lain terlepas. Kalau nggak ada yang melakukannya, semuanya dosa. Apa aja 4? Ghusluhu, pertama memandikan mayat. Wa takfinuhu, dan mengkafankan mayat. Wassalatu alaihi, dan salat kepadanya mayat. Wa dafnuhu, dan menguburkannya mayat. Jadi yang pertama wajib yaitu memandikan mayat. Memandikan itu minimal ya sekali, yaitu meratakan air kepada seluruh tubuh, sudah membersihkan najis terlebih dahulu. Itu minimal begitu. Oh, ada nanti ya, ada pembahasannya. Itu 4 perkara: memandikan, mengkafankan, sholat, dan menguburkan. Wasnani la yughassalani wa la yusalla alaihima, dan bermula 2 orang itu tidak dimandikan keduanya dan tidak disolatkan di atas keduanya. Siapa 2 orang itu? Asyahidu, orang yang syahid, fi ma'arakatil musyrikin, dalam peperangan melawan orang musyrik. Wasaqatul ladzi, dan anak yang gugur, anak gugur, alladzi lam yastahilla, yang tidak bersuara ia, sarikhan, hal keadaan ia itu yang sarikhan, berteriak, mengeluarkan suara besar. Ya. Jadi tadi mayat, kalau ada seseorang muslim yang meninggal, wajib dilakukan 4 perkara: memandikan, mengkafani, salat, dan menguburkan. Ada 2 orang yang dikecualikan, 2 orang yang tidak dimandikan, tidak pula disolatkan. Bahkan hukumnya enggak boleh, haram. Asyahid, yang pertama orang yang meninggal dalam perang melawan kaum musyrikin. Nah, ketika orang syahid, orang yang meninggal dalam peperangan itu dengan sebab perang meninggalnya dalam perang, dalam melawan kaum musyrikin, dia tidak dimandikan, dikuburkan apa adanya, dan tidak disolatkan. Nah, beda lagi kalau meninggalnya misalkan pas sampai ke rumah, udah selesai peperangan, pulang ke rumah, besoknya baru meninggal. Kalau meninggalnya karena sebab luka dalam peperangan, khilaf, ada yang menyatakan nanti dianggap syahid juga, ada yang menyatakan tidak. Jadi kita tidak membahas khilaf di sini. Yang penting, yang sepakat para ulama, orang syahid itu orang yang meninggal dalam peperangan dengan sebab peperangan dalam melawan kaum musyrikin. Adapun misalkan kaum muslimin yang meninggal dalam perang melawan pemberontak, sesama muslim, ada segolongan orang memberontak melawan pemimpin yang sah misalkan, itu meninggal dalam perang seperti itu tidak disebut syahid, bukan. Dan si sakit ini anak kecil
yang 4 bulan, masih 4 bulan, artinya anak kecil yang belum sempurna bulannya, kemudian gugur, lahir, itu juga tidak disolatkan, tidak dimandikan. Lam yastahilla, yang tidak berbunyi ia, tidak bersuara ia, hal keadaan ia itu yang sorikhan, yang berteriak, mengeluarkan suara. Ketika lahirnya tidak ada tanda-tanda hidup, artinya nggak ada suaranya, nggak bergerak. Nah, ini ceritanya masih di bawah 4 bulan atau 4 bulan lah. 4 bulan lahir nggak ada tanda-tanda hidup. Nah, itu para ulama menyatakan tidak dimandikan, tidak disolatkan. Beda lagi kalau 4 bulan misalkan lahir tapi bersuara, ada tanda-tanda hidup, itu sama berlakunya seperti orang besar, berlaku 4 hal. Atau lahirnya misalkan udah 6 bulan, begitu lahir dalam kandungan udah meninggal tapi terbentuk memang sudah bentuk bayi, sudah sempurna penciptaannya walaupun langsung meninggal, itu tidak disebut sakit sebenarnya, itu meninggal dalam kandungan. Itu tetap berlaku hukum sama, disolatkan, dikafani, dimandikan, dan semuanya berlaku kalau sudah berbentuk sempurna 6 bulan, apalagi lebih dari 6 bulan. Jadi banyak khilaf pendapat tentang sakit di sini. Intinya kesimpulannya, kalau bayi yang keguguran, kalau dia lahir di bawah 4 bulan, nggak ada bentuk bayinya, artinya masih kecil banget itu tidak, dan nggak ada tanda-tanda hidup, itu nggak dimandikan, nggak disolatkan. Ya, tapi kalau ada tanda-tanda hidup semacam berteriak atau menangis, itu hukumnya sama berlakunya seperti orang dewasa. Kalau di atas 4 bulan itu dilihat lagi, kalau memang sudah berbentuk bayi, walaupun lahir dalam keadaan tidak bunyi apa-apa, tetap berlaku semuanya 4 perkara. Wa yughassalul maitu witran, dan dimandikan akan mayat ganjil. Jadi mayat dimandikan ganjil, 3 atau 5 kali atau 7 kali. Wa yakunu fi awali ghuslihi sidrun, dan adalah pada awal memandikannya mayat itu sidrun, menggunakan daun sadar. Sidrun ini sejenis daun yang ditumbuk kemudian dicampur dengan air sekadar tidak merubah air tentunya. Ya, atau sekarang bisa digantikan dengan sabun biasanya. Adalah pada awal memandikannya mayat itu sidrun, menambah daun sidir. Wa fi akhirih syai'un min kafur, dan pada akhirnya memandikan mayat itu sesuatu dari kafur. Kafur kapur barus kalau di kampung digunakan kadar yang tidak banyak, yang tidak bisa merubah air. Dalilnya apa? Satu, ini kita lihat. Ajma'al muslimun ala wujubi hadhil umuril arba'ah wujuban kafaiyan. Ijma'lah oleh kaum muslimin semuanya kepada wajib ini perkara yang 4 akan sebagai wajib kafai, wajib kifayah. Wad dalilu ala ludumihi al ijma' al mustanadu ila ma warada minal ahadits allati sayati ba'dun minha fil bab. Bermula dalil di atas mestinya, lazimnya 4 perkara itu ijma'. Ijma' para ulama berijma' bahwa memang 4 perkara itu wajib. Ijma' yang disandarkan kepada dalil, karena ijma' itu memang harus ada dalilnya. Ijma' terhadap dalil yang disandarkan kepada hadis yang warid ia dari hadis alati yang akan datanglah oleh sebahagian darinya hadis dalam bab nanti akan dijelaskan. Yang kedua yaitu orang syahid enggak dimandikan. Li khabaril Bukhari, karena ada hadis Imam Bukhari an Jabir radhiyallahu anhu annan nabiyya, wa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam amara, memerintahkan ianya Nabi fi qatla Uhud, pada orang-orang yang terbunuh dalam perang Uhud, bidafnihim, memerintahkan untuk menguburkan mereka fi dima'ihim, dalam darah-darah mereka, pakaian mereka langsung dikuburkan. Walam yughassalu walam yusalla alaihim, dan tidak dimandikan mereka, tidak pula disalatkan atas mereka. Itu orang syahid. Yang ketiga, li hadis Tirmidzi, karena hadis Tirmidzi yaitu anak kecil yang keguguran tadi, enggak disolatkan, enggak dimandikan. Karena hadis Imam Tirmidzi dan lainnya Tirmidzi daripada Jabir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi berkata, at-tiflu la yusalla alaih, anak kecil itu tidak disolatkan di atasnya, wala yarisu wala yuras, tidak mewarisi ia, tidak pula diwarisi, hatta yastahilla, hingga
bersuara ia, atau hingga maksudnya ketika lahir ada tanda-tanda kehidupan. Warawa Ibnu Majah, dan meriwayatkan oleh Ibnu Majah daripada Jabir radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Jabir, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza stahalla saqatu sulli alaihi wa warisa. Apabila berteriaklah atau berbunyilah oleh anak yang keguguran, niscaya disolatkan di atasnya dan mewarisi ia. Istahalla minal istihlal wa huwa siyah, berteriak, awil atas, bersin, au harakah yu'lamu biha hayatu, atau ada gerakan-gerakan yang dengan gerakan itu diketahui bahwa dia hidup. Kemudian tadi tentang sunnah dimandikan secara ganjil. Ini berdasarkan hadis ini. Hadis dalla ala dzalik, menunjukkan kepada demikian oleh rawa Bukhari, oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Ummi Atiyah al-Ansariyah, dari Ummi Atiyah al-Ansari, qala, beliau berkata, dakhala alaina Rasulullah, masuklah kepada kami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu nughassilu binatahu, sementara kami sedang memandikan anak putri beliau, putri Nabi. Qala, Nabi berkata, ighsilnaha salasan aw khamsan aw aksara min dzalik, mandikan olehmu akannya si anak 3, 5 atau lebih banyak dari demikian. In ra'aituhunna, jika kalian memang berpandangan seperti itu, artinya jika perlu dimandikan 3, lebih dari 3 lanjutkan sampai 5, kalau masih butuh lagi ya lanjutkan 7, ganjil-ganjil. Bima'in wasidirin, dengan air dan sidir tadi, menggunakan daun sidir. Waj'alna fil akhirah kafura, jadikan olehmu pada akhir mandi kafur, sebagai pewangi, mungkin tujuannya kafur. Au syai'an min kafur, atau akan sesuatu dari kafur. Wabda'na bimayaminiha, mulai oleh kalian, hai ibu-ibu yang memandikan, dengan sebelah kanannya si anak. Wa mawadhi'il wudu, dan dengan tempat-tempat wudu darinya si anak. Jadi memulai dimandikan sebelah kanan dulu dan anggota wudunya. Witran, artinya adadan mufarradan, bilangan yang tidak habis dibagi. Sidir, warakun madaqu linau'in minasyajar, artinya warkun, satu lembaran pohon kayu, madekuk, yang ditumbuk halus, linau'in minasyajar, satu jenis dari pohon. Kafur itu contohnya di sini kamamun nakhli, ai zahruhu, bunga kurma, pakai bunga kurma biar wangi. Kemudian wa yukaffanu fi salasati aswabin bidin, dan dikafani akan dianya mayat, wa yukaffanu, dan dikafankan akan dianya mayat, fi salasati aswabin bidin, dalam 3 pakaian putih. Jadi dikafani mayat baik laki-laki atau perempuan, dikafani dalam 3 lembar pakaian putih. Satu lembarnya bisa menutupi seluruh tubuh. Jadi 3 lembar maksudnya 3 lembar yang bisa menutupi seluruh tubuh mayat. 3 lembar putih. Laisa fiha qamisun, yang tidak ada dalamnya 3 itu komis, baju, dan tidak pula ada sorban. Artinya 3 lembar secara utuh, setiap lembarnya bisa menutupi, bisa membungkus seluruh tubuh si mayat. 3 lembar, yang dalam 3 lembar itu tidak masuk baju kamis dan sorban. Artinya plus 3 lembar tambah baju kamis tambah sorban. Biasanya baju kamis juga dibikin dari kain kafan, tambah sorban juga dibikin dari kain kafan. Kemudian wa yukabbaru alaihi arba'a takbiratin, dan ditakbirkan orang, artinya ditakbirkan, wa yukabbiru, dan bertakbir ianya orang yang sholat, alaihi, di atasnya mayat, arba'a takbiratin, 4 takbir. Jadi sholat 4 takbir. Jadi 4 takbir itu masuk takbiratul ihram. Pertama takbiratul ihram, kemudian takbir sampai 4 kali takbir. Jadi sholat mayat itu 4 kali takbir. Jadi sebelumnya kalau mayat itu syahid atau orang ihram, syahid tidak dimandikan, tidak disolatkan. Kalau mayat ihram yang meninggal dalam keadaan ihram naik haji atau ihram umrah, berlaku semuanya. Cuma ketika dikafankan, kepalanya nggak ditutup kalau laki-laki. Kalau perempuan mukanya yang
tidak ditutup, itu bedanya. Yaqra'ul Fatihata ba'dal ula, yang membaca ianya orang yang salat akan surah Fatihah sesudah takbir pertama membaca surah Al-Fatihah. Usalli ala hadzal maitah atau usalli ala hadhil maitati arba'a takbiratin fardal lillahi ta'ala Allahu akbar, kemudian membaca surah Al-Fatihah. Wa yusalli ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da saniyah, dan berselawat ianya orang yang salat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesudah takbir kedua. Sudah takbir kedua berarti berselawat. Wa yad'u lil maiti ba'da salisah fayaqulu, dan berdoa ia untuk mayat sesudah takbir yang ketiga, fayaqulu, maka berkata ianya orang yang salat. Ini doa di takbir yang ketiga agak panjang. Kita lihat dulu dalilnya. Takbir 4 takbir, baca Fatihah, kemudian baca selawat. Coba 1. Rawal Bukhari telah meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, berkata ianya Sayyidatina Aisyah, kuffina Rasulullah, dikafankan akan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salasati aswabin biyadin suhuliyah, dalam 3 pakaian yang putih lagi yang suhuliyah. Arti suhuliyah lembut, atau artinya benangnya rapi, tidak cerai-berai. Laisa fiha qamisun wala imamah, yang tidak ada dalamnya 3 tadi oleh baju kamis dan tidak sorban. Artinya Rasulullah dikafani dalam 3 lapis kafan plus kamis dan imamah. Oh ini suhuliyah siyabun biyadun naqiyah la takunu illa minal qatni. Jadi suhuliyah itu pakaian putih yang naqiyah bersih, la takunu yang tidak ada ya kecuali dari kapas, artinya baju katun, kain katun lembut. Waqilah dikatakan orang arti suhuliyah ini nisbah kepada negeri di Yaman, artinya kain dari Yaman. Ya. Itu tentang kafan 3 lapis yang enggak masuk kamis dan imamah sorban. Yang kedua, rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim an Abi Hurairah, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'an najasyiyah fil yaumil ladzi mata. Arti na'a memberitahukan ya Rasulullah akan tentang kematian Najasyi pada hari alladzi, yang mati ianya Najasyi pada hari itu. Kharaja ilal musalla, keluarnya Nabi ke tempat solat, fasaffa bihim, berbaris ya Nabi dengan mereka, wa kabbara arba'an, Nabi bertakbir 4 kali. Ini dalil bahwa salat jenazah 4 takbir. Kemudian rawal Bukhari meriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Talhah bin Abdullah bin Auf qala, berkata ia, shallaitu khalfa ibni Abbas, aku salat di belakang Ibni Abbas radhiyallahu anhuma ala janazah, salat jenazah, faqara'a, maka membaca ayatnya Ibni Abbas bi Fatihatil kitab, yaitu Al-Fatihah, faqala, kemudian berkata ayatnya Ibnu Abbas, liya'lamu anha sunnah, supaya mengetahui oleh mereka bahwa sungguhnya baca Fatihah itu sunnah. Arti sunnah Nabi, bukan hukumnya sunnah. Begitulah yang Nabi praktekkan, begitu maksudnya. Rawa Syafi'i telah meriwayatkan oleh Imam Syafi'i dalam musnadnya Imam Syafi'i dan oleh Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih an Abi Amamah bin Sahal radhiyallahu anhu, bahwa sungguhnya Abi Umamah akhbarahu memberitahukan akan beliau oleh seorang laki-laki min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam anna sunnah fi shalah alal janazah ayyukabbiral imam, bahwa sungguh sunnah pada salat jenazah itu bertakbirlah oleh imam. Jadi maksud sunnah praktek Nabi dalam salat jenazah yaitu imam bertakbir, summa yaqra'u bi Fatihatil kitab, kemudian membaca ayatnya imam dengan surah Al-Fatihah ba'da takbiratil ula, sesudah takbir pertama membaca Al-Fatihah sirran, secara sir, fi nafsihi, dalam dirinya. Summa yusalli, kemudian berselawat ia kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yukhlisu du'a lil janazah fit takbirat, dan mengikhlaskan ianya orang yang salat akan doa untuk jenazah fit takbirat, dalam beberapa takbirnya, dalam takbir ketiga dan keempat isinya doa. Wala yaqra'u fi syai'in minhunna, dan tidak membaca ianya Nabi dalam sesuatu darinya takbir ketiga dan keempat tidak ada baca Quran lagi, yang ada doa doang. Summa yusallimu sirran fi nafsi, kemudian memberi salam ianya lebih secara sir pada dirinya. Itu dalil tentang salat jenazah, bahwa salat jenazah itu 4 takbir. Kita lihat doa apa yang kita baca di takbir ketiga ketika
Salat jenazah. Ya. Apa fayaqulu, maka berkata ianya orang yang salat sesudah takbir ketiga. Allahumma hadza 'abduka wa ibnu 'abdaika. Ya Allah, Allahumma asalnya ya Allah. Ya Allah, hadza 'abduka, ini adalah hambamu. Nah, hadza bermula ini itu hambamu. Wa ibnu 'abdaika. Ya, dan ini adalah anak dari dua hambamu ya Allah. Kharaja min rauhid dunya, yang keluar ia dari kesenangan dunia. Min rauhid dunya, keluar ia dari kesenangan dunia. Wa sa'atiha, dari keluasannya dunia. Wa mahbubuhu wa ahibba'uhu fiha, dan bermula kekasihnya. Wa ahibba'uhu, dan orang-orang yang wa mahbubuhu, dan bermula orang yang dicintainya. Wa ahibba'uhu, dan orang-orang yang mencintainya, itu sabit dalamnya dunia. Ya Allah, ini hambamu, anak dari dua hambamu, keluar dari kehidupan dunia. Kekasihnya yang dia cintai, orang yang mencintainya, tertinggal dalam dunia. Dia ila dhulmatil qabri, ia menuju kepada kegelapan kubur. Wa ma huwa laqihi, dan keluar ia menuju kepada yang dianya seseorang itu laqihi, akan menemuinya Artinya dia menuju kepada sesuatu yang akan dia temui nanti, menuju kepada alam kubur. Ini untuk laki-laki, doanya untuk laki-laki seperti ini. Kalau untuk perempuan dhamirnya nanti diganti ha. Kana yashhadu, kalau perempuan berarti kanat nanti. Kanat tashhadu. Kana yashhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarikalak. Ada ianya hambamu itu yashhadu, bersaksi ia bahwa tidak ada ilah kecuali engkau, wahdaka, sendirinya engkau, la syarikalaka, tidak ada sekutu bagi engkau ya Allah. Wa anna Muhammadan, dan bersaksi ia bahwa sungguh Muhammad itu abduka, hambamu, wa rasuluka, dan utusanmu. Wa anta a'lamu bihi minna, dan engkau itu lebih tahu dengannya yang meninggal daripada kami ya Allah. Dan bermula engkau mubtada, wa anta a'lamu, dan engkau lebih tahu ya Allah dengan si hamba yang meninggal tadi daripada kami. Allahumma innahu nazala bika, ya Allah sesungguhnya dia itu nazala, turun ia, artinya datang ia menghadapmu. Wa anta khairu manzulin bi, bermula engkau ya Allah khairu manzulin, sebaik-baik yang didatangi dengannya. Dia datang kepadamu ya Allah, engkau sebaik-baik yang akan dia datangi. Wa asbaha faqiran ila rahmatik, dan telah jadi ia ya Allah itu seorang yang fakir, yang butuh kepada rahmatmu. Wa anta ghaniyun an azabihi, dan engkau ya Allah maha kaya daripada mengazabnya. Engkau tidak perlu ya Allah harus mengazabnya, engkau tidak butuh untuk mengazabnya, artinya ampuni dia ya Allah. Wa qad ji'naka raghibina ilaika syufa'a lahu, dan sungguh kami datangi engkau ya Allah raghibin, hal keadaan kami itu yang berharap kepada engkau, syufa'a, mengharapkan syafaat untuknya, artinya kami mohon kepadamu ya Allah untuk menyelamatkannya. Allahumma in kana muhsinan fadzid fi ihsanih, ya Allah jika ada yaitu orang yang berbuat baik, fadzid, maka tambahkan ya Allah fi ihsanihi, dalam kebaikannya. Wa in kana musian, jika ada ia mayat itu orang yang berbuat buruk, fatazawaj anhu, maka maafkan olehmu ya Allah darinya. Walaqihi bi rahmatika ridhaka, hubungkan olehmu ya Allah kepadanya dengan rahmatmu, hubungkan akan ridhamu. Waqihi fitnatal qabri, bebaskan olehmu akan dia, jaga olehmu akan dia ya Allah, fitnatal qabri, akan fitnah kubur. Wa azabahu, dan siksanya kubur. Wafsah lahu fi qabrih, lapangkan olehmu ya Allah untuknya dalam kuburnya. Wajafil arda an jambai, dan renggangkan olehmu akan bumi dari dua lambungnya ya Allah. Jangan biarkan dia dihimpit oleh kubur. Walaqihi birahmatikal amna, berikan olehmu kepadanya birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, al amna, akan keamanan, min azabika, dari siksamu, hatta tab'asahu aminan, hingga engkau bangkitkan akan dia nantinya aminan, dalam keadaan aman, ila jannatik, menuju kepada surgamu, birahmatika, dengan rahmatmu ya Allah, ya arhamar rahimin. Itu doa dalam takbir ketiga, doa panjang. Minimal doanya Allahumma ghfir lahu, udah cukup. Nah, itu minimalnya.
Kalau kita baca lebih panjang dengan ikhlas lebih indah lagi. Kita lihat ada enggak dalil tentang doa yang seperti itu dalam hadis-hadis Nabi. Ini satu, hadhil ad'iyah. Hadhil ad'iyatu iltaqataha Syafi'i rahimahullah. Bermula ini doa-doa mengambil akannya doa oleh Imam Syafi'i rahimahullah taala mim majmu'il akhbar, dari kumpulan hadis-hadis. Wa rubbama dzakaraha bil makna, dan kadang-kadang banyak juga menyebutkan dirinya Imam Syafi'i akannya doa dengan makna. Artinya riwayat dengan makna, bukan lafaz seperti itu langsung. Wastahsanaha ashabu, dan menganggap bagus akannya doa oleh sahabat-sahabatnya Imam Syafi'i. Wa asahu hadisin fil babi ma rawahu Muslim. Dan hadis yang paling sahih dalam doa di takbir ketiga, doa terhadap mayat dalam takbir ketiga, itu yang meriwayatkan akannya hadis oleh Imam Muslim daripada Auf bin Malik radhiyallahu anhu qala. Auf berkata, shalla Rasulullah, telah salatlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala janazah, terhadap satu jenazah. Fasami'tuhu yaqul, aku mendengar Rasul berkata, ianya Rasul. Apa kata Rasul? Allahumma ghafir lahu, ya Allah ampunilah baginya. Warhamhu, sayangilah dia. Wa'afihi, selamatkan dia. Wa'fu anhu, maafkan dia. Wa akrim nuzaluhu, muliakan tempat tinggalnya. Wa wasi' madakhalahu, lapangkan tempat masuknya, kuburnya. Wa ghasilhu, basuh olehmu ya Allah akan si mayat itu, bima'in, dengan air. Wa saljin, dengan salju. Wa baradin, dengan embun. Wa naqhi, bebaskan olehmu akannya, bersihkan olehmu ya Allah akan si mayat itu. Anil khataya, daripada kesalahan-kesalahan. Kama yunakas thawbul abyad, sebagaimana dibersihkan akan baju putih, minat danas, dari kotoran. Wa abdilhu daran, ganti olehmu akannya si mayat ya Allah daran, akan rumah, khairan min dari, akan rumah yang lebih baik dari rumahnya di dunia. Wa ahlan khairan min ahli, akan keluarga yang lebih baik dari keluarganya. Wa zaujan khairan, akan istri, pasangan yang lebih baik dari pasangannya. Wa qihi fitnatal qabri wa azaban nar, selamatkan olehmu akannya akan fitnah kubur dan akan siksa kubur. Ketika Auf mendengar doa Nabi itu, qala Auf, berkatalah Auf, fatamannaitu allau kuntu anal main, maka aku berharap seandainya akulah yang menjadi mayat ketika itu, karena doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap demikian mayat. Doa Rasul terkabul. Afihi artinya khallishu. Afihi khallishu, bebaskan olehmu akannya ya Allah, mimma yakrah, dari hal-hal yang dia tidak menyukainya. Ada juga riwayat Imam Tirmidzi, wa ma rawahu Tirmidzi, hadis yang meriwayatkan akannya oleh Imam Tirmidzi dan oleh Abu Daud, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, berkata ianya Abi Hurairah, karena Rasulullah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazah, bila Rasul salat terhadap jenazah, qala, beliau berkata, Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampunilah bagi orang yang hidup di antara kami dan bagi orang yang meninggal. Wa syahidina, dan ampunilah bagi orang yang syahid yang ikut salat jenazah. Wa ghaibina, dan orang yang gaib yang enggak ada di sini. Wa saghirina, ampunilah orang yang kecil di antara kami. Wa kabirina, dan orang-orang yang besarnya, yang tuanya. Wa dzakarina, laki-laki di antara kami. Wa unsana, dan perempuan-perempuan, ampuni semua ya Allah. Allahumma man ahyaitahu minna, ya Allah orang-orang yang engkau hidupkan akannya dari kami, fahyihi, maka hidupkan dia alal Islam. Wa man tawaffaitahu, dan orang-orang yang akan kau wafatkan akan dia dari kami, fatawaffahu, maka wafatkanlah akan dia alal iman, dalam keadaan beriman. Itu doa Nabi. Kita bacakan satu lagi takbir yang keempat. Wa yaqulu fir rabi'ah, dan berkata ianya orang yang salat fir rabi'ah dalam takbir yang keempat. Apa doanya? Allahumma la tahrimna ajrah wa la taftinna ba'dah waghfir lana walah. Ya Allah, la tahrimna, janganlah engkau haramkan kepada kami akan pahalanya orang yang meninggal. Wala taftinna ba'dah, janganlah engkau fitnah kami sesudah kepergiannya. Waghfir lana walah, ampunilah bagi kami dan bagi dia yang meninggal. Wa yusallimu ba'dar rabi'ah, dan salam ia sesudah takbir yang keempat. Selesailah salat jenazah. Rawahu Abi Daud, dengan lafaz wala tudillana. Beda kalau lafaz Abu Daud, bukan wala tahrimna. Wala tudillana ba'dah, jangan engkau sesatkan kami sesudah meninggalnya. Kemudian Rawal Baihaqi, meriwayatkan oleh Imam Baihaqi,
dengan isnad yang jayyid dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala. Abdullah bin Mas'ud berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaf'alu taslima, memperbuat ia akan salam terhadap jenazah mislat taslimi fi shalah, seperti salam dalam. Jadi salat dalam salat jenazah seperti salam dalam salat biasa. Assalamualaikum warahmatullah, sampai itu doang. Kemudian 3, rawa Muslim, meriwayatkan oleh Imam Muslim dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, annahu, bahwa sungguhnya Sa'ad qala, berkata ia, fi maradi mautih, dalam sakit mau meninggal beliau. Apa kata beliau? Al-hidu, ini beda lagi. Ini tentang lahat, tentang nanti dikuburkan, lubangnya harus berbentuk lahat, yaitu di wayudufanu, tentang menguburkan mayat. Jadi nanti kita lanjutkan lagi insyaallah. Sampai sini dulu tentang doa-doa sholat jenazah dan tentang kewajiban orang yang hidup terhadap orang yang meninggal. Sampai di sini, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihil marji' wal ma'ab wal afwa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.